Shalom Army of God Solo, gimana kabar kalian seminggu ini? Harus tetap semangat dan antusias dalam Tuhan ya. By the way, selamat datang di ibadah online AOG GMS Solo. Nah, buat teman-teman yang ingin terhubung dan mengetahui info tentang gereja kita tercinta ini, bisa sama-sama follow Instagram kami di @gmssolo. Nah, teman-teman, di gereja kita ini kita punya sebuah komunitas yang asik banget, yang kece parah deh pokoknya. Nah, namanya adalah Connect Group. Connect Group atau CG adalah tempat di mana kita bisa bertumbuh bareng dan yang pasti menemukan keluarga kedua kita dalam Tuhan. Nah, buat teman-teman yang butuh info lebih lanjut, bisa hubungi pada nomor yang tertera di layar kalian masing-masing ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikut ibadah bareng kita di tempat ini, kami sama-sama mengucapkan welcome home, welcome to Army of God Solo. Pastiin kalian ikut ibadah lagi ya minggu depan. Nah, yang terakhir untuk persembahan, mau itu persembahan persepuluhan atau persembahan ucapan syukur, bisa sama-sama memberikan melalui transfer rekening BCA melalui rekening yang tertera di layar kalian masing-masing. Nah, sebelum kita lanjutin ibadah hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kasih-Mu, kiranya Engkau yang menyertai acara ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan juga berdoa buat persembahan, kiranya bisa memperlebar kerajaan Engkau di bumi ini Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu di dalam tangan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku. Kau berkesudahan, kekal selamanya. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Budi yang terbaik hanya
telah kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Sama-sama katakan, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Sama-sama ikutin gerakan kita. Papaparap, 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 papaparap. Ku beri yang terbaik, sama-sama angkat tangan kita. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Sama-sama katakan, ku beri yang terbaik. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau
doakan kita. Sekali lagi. Sorak-sorak bagi Tuhan kita, haleluya. Siapkan hati kita untuk datang lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung
Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu yang manis. Kami boleh sama-sama memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kiranya Tuhan sekali lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh menyiapkan telinga seorang murid yang siap mendengarkan sedikit dari bagian dari firman-Mu. Dan juga Kau berkati, Kau yang sucikan, Kau yang kuduskan, hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah setiap apapun yang disampaikan berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya, amin. Shalom Army of God. Nah, senang sekali kita ketemu di ibadah online hari Minggu gitu kan. Kalau yang kemarin mungkin di ibadah kita bahas soal keteladanan seorang Paulus dengan Timotius gitu kan. Jadi kita juga mau belajar soal hubungan antara pemimpin dan juga orang yang dipimpinnya. Nah, kali ini kita juga mau membahas soal Paulus dan juga partnernya Titus gitu kan. Jadi Paulus ini punya partner rohani namanya Titus. Nah, di Titus itu Paulus juga menekankan sama Titus, sama juga dengan Paulus menekankan ke Timotius bagaimana cara membangun hubungan. Tapi kali ini tuh Paulus menekankan ke Titus itu mengenai kita sebagai anak-anak muda, kita harus punya hidup yang berkualitas. Kita harus membangun kualitas kehidupan sehingga kita tuh berani jadi teladan di sekitar kita gitu kan. Kita mau baca sama-sama di Titus 2 ayat 6 sampai 8. Oke, saya akan bacakan. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Nah, ini surat Paulus yang ditulis untuk Titus. Jadi Tuhan tuh juga pengen kita nggak cuma dengar aja firman Tuhan, tapi Tuhan tuh pengen kita lebih dari sekedar melakukan, tapi kita ini jadi teladan. Nah, di bagian ini yang mau saya bahas mengenai penguasaan diri yang tadi di ayat 6 dikatakan, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik gitu kan. Nah, di ayat 6 ini bahas soal penguasaan diri, dan hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab namanya Yusuf gitu kan. Jadi waktu tahu temanya soal keteladanan, saya sangat diberkati dengan kisah Yusuf. Ternyata Yusuf itu dari sepanjang hidupnya, dari awal sampai nanti dia jadi seorang raja, ternyata itu merupakan suatu kisah dari awal Yusuf ini dibuang sama saudaranya, terus setelah dibuang Yusuf ini juga dibilang kalau dia sudah meninggal, diterkam binatang buas. Nah, setelah itu dia dijual ke Mesir, dibeli sama Potifar kayak gitu kan. Nah, sepanjang hidupnya Yusuf ini ternyata Yusuf ini mengalami yang namanya penguasaan diri. Jadi penguasaan diri Yusuf ini tuh bisa dibilang dalam segala aspek. Bahkan ternyata nggak cuman berhenti di ketika dia dibuang terus dinyatakan meninggal karena diterkam binatang buas, itu enggak. Ternyata si Yusuf ini nanti ketika dia jadi istilahnya setelah dibeli Potifar ini jadi pesuruh juga, dia itu juga masih diuji dalam area penguasaan diri ini gitu kan. Nah, sebelumnya kita mau bahas dulu arti penguasaan diri. Penguasaan diri itu dapat dikatakan sebagai menguasai diri untuk tidak melakukan suatu keinginan. Nah, keinginan yang di sini itu maksudnya keinginan daging ya. Nah, tapi juga ada juga arti yang lain. Penguasaan diri itu berarti kita ini mampu mengendalikan diri, namun bukan kemampuan kita, melainkan itu kemampuan dari Roh Kudus gitu kan. Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mungkin penguasaan diri kita itu terbatas sih, karena kita tuh manusia. Tapi kalau kita dengan Roh Kudus, kita tuh bisa dipimpin sama Roh Kudus untuk menguasai diri. Nah, kita mau lihat, simak yang kisahnya Yusuf tadi, yang tadi sudah saya bilang, Yusuf itu dari awal hidupnya yang mulai dibuang, terus dia dikatakan sama saudaranya kalau dia meninggal,
diterkam binatang buas, sampai dia dijual ke Mesir ke Potifar. Potifar ini adalah seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja gitu kan. Nah, kita mau lihat ini buktinya kalau Yusuf ini bisa menguasai diri gitu ya. Kita mau sama-sama buka di Kejadian 39 ayat 3 sampai 12. Saya juga bacakan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku," tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah, di sini kan juga diceritakan gimana si Potifar ini yang menggoda Yusuf gitu kan. Sedemikian rupa gimana caranya, pokoknya Yusuf ini biar bisa biar tergoda sama Potifar ini gitu kan. Tapi di sini Yusuf lagi-lagi nggak tergoda sama Potifar. Kok bisa sih? Kok Yusuf ini nggak tergoda sama sekali sama Potifar? Dari tadi ayat 3 sampai 12 itu, kalau saya membayangkan sih harusnya Potifar ini tuh berarti kalau namanya orang goda itu pasti dari tingkah lakunya, dari perkataannya, pasti itu semuanya itu tuh menggoda Yusuf gitu kan. Tapi si Yusuf ini bisa menguasai diri. Nah, kita mau belajar sama Yusuf, kita mau belajar sama-sama dari seorang Yusuf ini. Kira-kira kita harus menguasai diri itu dalam hal apa saja sih gitu kan. Nah, yang pertama kita harus menguasai diri itu dalam hal pikiran gitu kan. Pikiran kita yang di kisah Yusuf tadi, kita bisa baca di Kejadian yang 39, yang ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia, gitu kan. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah Yusuf tidak mendengarkan bujukannya, gitu kan. Kenapa kok Yusuf tidak mendengarkan bujukannya? Ya karena Yusuf tuh sama sekali nggak mau memikirkan hal itu gitu kan. Karena Yusuf itu fokusnya bukan ke Potifar, bukan ke godaannya, tapi fokusnya itu ke Tuhannya gitu loh. Jadi tadi di situ kan dikatakan Yusuf itu takut untuk berbuat dosa. Jadi Yusuf ini fokusnya ke Tuhan. Dia tahu kalau melakukan seperti itu tuh dosa. Makanya Yusuf ini nggak mau. Makanya karena kan kalau kita itu nggak mikir, kalau kita tuh nggak mikirin itu kan berarti kita nggak mungkin dengerin. Kecuali kalau kita pikirin ya pasti kita dengerin sih omongan. Misalnya kalau kita pikirin orang tua kita, ya setiap omongan orang tua kita pasti kita dengerin karena kita memikirkan orang tua kita gitu kan. Nah tapi kalau Yusuf, konteksnya Yusuf ini karena dia nggak memikirkan sama sekali Potifar, dia juga nggak perlu dengerin omongan Potifar gitu ya. Lalu yang kedua, kita harus menguasai diri dari sisi perkataan. Perkataan kalau kita lihat Kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu,
Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, waktu saya baca ayat ini tuh, Yusuf ini kan sebenarnya secara tidak langsung itu menegur Potifar. Tapi yang ditegur itu istilahnya dia itu menegur tapi juga dengan hikmat. Jadi nggak ada kata-kata yang menyakiti Potifar. Nah seringkali padahal kalau dibayangkan di sisi Yusuf, kalau misalnya dia digoda-goda, dia udah nggak suka dengan kelakuannya Potifar yang goda-goda. Setiap hari itu pasti dia ketemu Potifar. Nah, tak rasa jadi seorang Yusuf ini nggak gampang kalau dia itu nggak marah sama Potifar gitu. Tapi dia itu menjaga perkataan yang keluar. Jadi dia menegurnya itu juga nggak terus marah-marah sama Potifar itu enggak. Tapi dia menegur tuh kalau kita baca ayat itu kayak bijaksana banget. Dia menegurnya itu pakai hikmat gitu kan. Jadi apa yang kita katakan itu asalnya dari pikiran kita. Kalau kita memikirkan, di perkataan itu hasil dari pikiran kita. Jadi kalau misalnya kita ngomong itu kasar ya, kemungkinan kita memikirkan kalau kita tuh mau membenci orang itu. Kalau misal Yusuf itu benci sama Potifar, pasti perkataannya juga enggak seperti yang dikatakan ayat ini. Kemungkinan besar mungkin Yusuf bisa marah gitu ya. Nah itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, apa sih yang harus kita kuasai? Itu adalah mata gitu kan. Mata kita kalau di ayat ini kita bisa baca di ayat 11 dan 12. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar gitu kan. Nah, di sini kan dikatakan kalau Yusuf itu tidak ada seorang pun di situ, cuman Yusuf dan Potifar. Kalau Potifar bisa memegang bajunya Yusuf, berarti itu jaraknya tuh pasti dekat sih, dan mereka pasti cuman berdua gitu kan. Nah, dan karena dari awal Potifar ini menggoda Yusuf, pasti ya tadi yang saya bilang, dia nggak mungkin kalau misalnya goda itu flat ekspresinya, itu nggak mungkin, pasti tuh goda dengan segala cara apapun lah, pasti sudah dilakukan Potifar untuk goda Yusuf gitu kan. Tapi lagi-lagi Yusuf itu juga jaga matanya, dia mungkin, dan dia itu malah pilih lari, dikatakan dia itu pilih lari keluar, karena mungkin kalau Yusuf terlalu lama di situ dia nggak lari, bisa jadi dia itu jatuh dalam dosa dan tidur dengan Potifar gitu kan. Tapi Yusuf karena dia tahu dia harus fokusnya itu ke Tuhan bukan ke Potifar, dia pilih meninggalkan jubahnya dan dia itu lari keluar dan dia menjauhi apa yang mungkin bisa membuatnya dia jatuh gitu kan. Nah, dari 3 poin di atas, saya juga pernah sih ngalamin yang namanya penguasaan diri. Tapi kalau dari 3 poin ini, saya mungkin sharing yang soal poin kedua, soal perkataan. Dulu itu, kalau misal saya itu di jalan, kalau di jalan itu kan godaannya banyak. Bukan godaan yang gimana, tapi godaan kendaraan-kendaraan lain yang jalan gitu kan. Jadi kadang nyelonong, kadang ngawur gitu kan. Ya kalau ngawur, kalau nyelonong gitu, mesti itu langsung tak katain. Kalau bahasa Solo itu mesti langsung tak pisui. Orang itu tuh bahkan sampai di pikiranku kalau aku belum dapat orang itu, aku nggak bakal puas gitu loh. Jadi harus tak kejar, terus tak pisuin, habis itu aku baru lega kayak gitu kan. Jadi dulu pernah waktu kuliah, sebenarnya tujuan saya itu belok ke kiri. Tapi karena ada motor yang nyelonong, ya itu pikiran saya waktu itu pokoknya harus sampai dapat, aku puas baru aku mau pulang. Waktu itu saya sama teman saya, beneran waktu motornya nyelonong, pokoknya harus dapat dulu, tak susulin lurus dulu, padahal tujuannya sebenarnya belok. Tapi lurus dulu, cuma tak buat ngata-ngatain, cuma buat misui. Habis itu aku baru pulang. Dan di situ rasanya dapat kelegaan, wah sudah puas, sudah lega karena sudah bisa misui kayak gitu kan. Nah, tapi di satu titik waktu
waktu di Solo, udah nggak kuliah, udah di Solo, aku ketemu sama teman lama saya gitu kan, dan saya nggak tahu dia itu sudah bertobat. Ya karena saya udah kebiasaan kalau nyetir, kalau naik kendaraan itu mesti ada yang nyelonong, mesti misuh. Ya waktu itu kebetulan ya aku juga misuh sama kebetulan sama teman lamaku ini aku misuh gitu kan. Nah teman lama saya ini juga bergereja di Omar Syaron yang dulu jadi pemimpin saya gitu kan. Nah terus setelah itu ditegur lah, bilang, "Mbok kamu jangan misuh. Lagian kalau misuh itu ya untungnya apa sih?" Ya tak jawab, ya nggak ada untungnya tapi aku lega. Aku isa misuhi itu aku lega kan gitu kan. Nah sampai akhirnya kita punya deal, singkat ceritanya kita punya deal. Kalau sampai nanti kamu misuh, nanti kamu tak selentik gitu kan. Waduh kok diselentik padahal. Nah, padahal selama di jalan, ya akhirnya kita punya deal seperti itu, ya udah, oke gitu kan. Setelah di jalan, ada yang nyelonong, tapi sudah ada deal nanti kalau aku ngomong, ya aku misuh, aku pasti diselentik. Jadi akhirnya aku cuman klakson, tapi misuhnya nggak ngomong dalam hati itu misuh gitu kan. Nah, tapi aku berusaha menguasai gimana, nggak keluar, ya memang nggak gampang, itu susah. Dan setiap aku mau misuh itu yang terngiang-ngiang ya awalnya, waduh nanti kalau aku misuh nanti aku diselentik. Ya jadi akhirnya sampai sekarang ya kalau ada yang nyelonong itu sekarang ya udah nggak pakai misuh dalam hati. Jadi memang menguasai diri itu susah, tapi kalau kita mau kita libatkan Roh Kudus itu sebenarnya bukan hal yang susah itu kan. Yang penting kita mau gitu. Nah terus setelah tadi udah sedikit sharing, lalu bagaimana sih cara kita bisa menguasai diri gitu kan. Nah, tadi yang kayak yang tak bilang yang pertama, minta tuntunan Roh Kudus gitu kan. Roh Kudus itu yang selalu menjaga sama ngingetin kita sih. Makanya kenapa kita tuh harus banget kalau kita bermitra dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini loh yang jagain hidup kita itu. Bahkan setiap detik ya, mungkin setiap detik kita nggak tahu 1 detik ke depan, 2 detik ke depan kita ngalamin apa itu kan. Tapi kalau dengan pimpinan Roh Kudus, kalau kita ada lubang depan kita, saya yakin sih Roh Kudus itu pasti sebenarnya ngomong sama kita. Tapi biasanya kita itu mengabaikan, entah kita mengabaikan atau entah kita taat. Nah itu adalah pilihan kita itu kan. Tapi kalau kita libatkan Roh Kudus, itu sebenarnya penguasaan diri bukan suatu hal yang susah itu kan. Kayak tadi pengertian penguasaan diri. Penguasaan diri itu kalau dengan kekuatan kita manusia, kita nggak bisa, kita terbatas. Tapi kalau dengan bantuan Roh Kudus, kita tuh dimampukan. Makanya kalau kita mau belajar bagaimana menguasai diri, kita harus libatkan Roh Kudus gitu kan. Lalu yang kedua, taat akan firman Tuhan dan menjalankan firman Tuhan. Kita di sini semua tahu kalau firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita gitu kan. Jadi firman Tuhan itu yang menuntun kita mana yang baik, mana yang buruk, kita tahu kalau kita baca firman Tuhan gitu kan. Itu semua balik lagi pilihannya ke kita gitu kan. Dan di firman Tuhan itu juga dikatakan jelas sih apa yang harus kita jauhi dan apa yang membuat kita itu jatuh gitu kan. Jadi kalau kita mau menguasai diri biasanya kita sudah komit nih, aku mau belajar untuk menguasai misal perkataanku. Aku udah komit. Biasanya yang sering terjadi, ya di area itu kalian yang bakal sering digoda. Misalnya kayak tadi, saya ngomong, buat enggak misuh waktu orang nyelonong itu susah buat saya. Tapi di situ aku komit, ya sudah, aku harus nahan, enggak boleh ngomong, enggak boleh misuh gitu kan. Jadi akhirnya nggak keucap juga, sampai sekarang ada yang nyelonong ya tak biarin aja, nggak sampai misuh gitu kan. Nah ternyata berkat dari orang yang bisa menguasai diri, ternyata nggak cuman kita tuh melulu dituntut kita harus ini, kita harus itu, tapi Tuhan tuh sediakan berkat dari kita yang bisa berhasil menguasai diri itu ya. Ya apa sih berkat dari orang yang bisa menguasai diri? Yaitu penyertaan Tuhan senantiasa dan juga kemenangan demi kemenangan di setiap kehidupan kita itu kan. Kita tahu Yusuf tadi, kisah Yusuf, dia itu mengalami sudah nggak enak terus lah, ibaratnya dari kecil dia nggak enak, tapi sampai dia nanti akhirnya memimpin bangsa Mesir gitu kan. Kita mau buka bareng-bareng
Ini janji Tuhan buat orang yang bisa menguasai diri. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya berarti dengan kata lain, ini tuh kita dikatakan lebih dari pemenang gitu. Orang yang bisa menguasai diri, ini melebihi orang yang merebut kota loh berarti. Jadi dari Yusuf itu dari awal kisah hidupnya sampai akhirnya dia jadi raja di Mesir. Ternyata raja di Mesir ini tuh ternyata berkat yang disediakan Tuhan buat Yusuf ketika Yusuf ini berhasil menguasai dirinya. Bahkan dari kejadian awal dia hidup sampai dia di Potifar dan akhirnya dinyatakan lulus. Terus Tuhan sediakan berkat sampai Yusuf ini jadi seorang raja di Mesir. Nah tadi untuk selalu kita ingat menguasai diri itu mudah kalau kita melibatkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, menguasai diri itu sesuatu hal yang berat gitu kan. Nah, jadi saya percaya yang kalau kita libatkan Roh Kudus itu kita dipimpin sih, hidupnya pasti dipimpin, kita dimampukan gitu kan. Ya yang sama-sama mau hidupnya berkemenangan, mengalami setiap musim dalam hidupnya itu selalu berkemenangan gitu kan. Bahkan setiap hidupnya dipimpin sama Roh Kudus, kita mau berikan sama-sama tepuk tangan ya di rumah ya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan melanjutkan dari firman hari ini yang berbicara bagaimana setiap kita harus berani menjadi teladan lewat sebuah contoh yang luar biasa dari seorang yang bernama Yusuf. Kemudian kita masuk lagi di kitab Titus pasal yang 2 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu." Nah, firman Tuhan di sini jelas. Paulus itu menegaskan pada Titus pentingnya untuk setiap orang-orang muda untuk mereka menjadikan diri mereka jadi suatu teladan. Katakan teladan. Teladan dalam hal apa? Dalam hal berbuat baik. Nah, di sini firman Tuhan juga ditekankan saudara. Ada firman Tuhan berkata seperti ini, "Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu." Nah, dalam terjemahan lain, firman Tuhan katakan seperti ini, "Hendaklah engkau murni hatinya dan berintegritas dalam hal apapun yang engkau ajarkan." Nah, ternyata apa yang Paulus tekankan di sini tidak hanya sekedar untuk setiap kita itu tidak hanya memiliki penguasaan diri, melainkan memiliki kejujuran atau integritas. Ya, poin yang kedua, kita akan belajar bersama-sama tentang integritas. Apa itu integritas, saudara? Arti sederhana dari integritas itu seperti ini, saudara. Yang pertama, siapa kita di hadapan Tuhan saat tidak ada orang di sekitar kita. Saya ulang sekali lagi ya. Siapa kita di hadapan Tuhan di saat tidak ada orang lain di sekitar kita. Itulah integritas. Hari ini saudara, kok engkau hari ini ada di rumah, engkau hari ini ada di tempat mana engkau berada, pastikan saudara bahwa hidupmu itu sungguh-sungguh memiliki apa yang namanya nilai ini, yaitu integritas. Karena apa yang hari ini kau bangun di dalam kehidupan pribadimu, saat engkau memiliki apa yang namanya integritas, dimanapun engkau berada, di luar rumah maksudnya, baik engkau hari ini Tuhan percayakan engkau di studi, atau dimanapun engkau hari bahkan di dalam gereja Tuhan, seharusnya engkau menjadi pribadi yang sama. Engkau ada pribadi yang betul-betul tidak ada buka dua. Itulah integritas. Nah, yang kedua, makna sederhana dari integritas itu adalah apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita perbuat. Sekali lagi ya, apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita perbuat.
Nah, kalau kita belajar dari Yusuf, saudara, Yusuf ini adalah seorang yang betul-betul memiliki apa yang namanya integritas. Kita perhatikan lagi ya, di Kejadian 39 ayat 8 dan ke-9. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi Yusuf menolak dan berkata pada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Nah, kita mau belajar dari Yusuf, saudara. Ada dua prinsip integritas yang ada di dalam hidup Yusuf, sehingga Tuhan menyertai dan memberkati Yusuf dengan luar biasa. Segala apa yang Yusuf kerjakan itu semuanya Tuhan berbuat berhasil. Itu karena apa? Bukan karena kuat gagah Yusuf, saudara, melainkan karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberkati kehidupan Yusuf. Makanya Yusuf diberikan kepercayaan yang besar. Walaupun dia adalah status budak atau hamba pada saat itu. Tetapi saudara, kehidupannya boleh menjadi berkat dalam kehidupan keluarga Potifar. Nah, kita tahu sendiri, perjalanan kehidupan Yusuf tidak mudah. Demikian kehidupan kita hari ini, saudara. Tuhan ingin juga memakai kehidupanmu. Tuhan juga ingin kau menjadi seorang yang betul-betul memiliki standar di atas rata-rata. Hidupmu Tuhan rindu, Tuhan pakai untuk menjadi teladan dan inspirasi bagi orang-orang sekitarmu. Tapi yang menjadi pertanyaan hari ini, apakah engkau hari ini betul-betul membangun hidupmu dengan betul nilai integritas itu ada di dalam hati kita, pikiran kita, mata kita. Saat kita sanggup menguasai diri, disitulah timbul apa yang namanya integritas. Nah, ada dua hal, saudara, kita akan belajar. Yang pertama, di ayat ke-8, ya, firman Tuhan berkata, tetapi Yusuf menolak dan berkata pada istri tuannya ini, dengan bantuan tuanku, itu tidak lagi ngatur apa yang ada di rumah ini. Yusuf menegaskan kepada istri Potifar dan menolak setiap ajaan istri Potifar itu untuk tidur bersama dengan dia. Nah, dengan kalimat di ayat ini jelas sekali Yusuf menekankan bahwa Yusuf sadar diri bahwa dia statusnya hanyalah seorang hamba. Dia hanya seorang budak yang tugasnya hanya untuk mengurus segala keperluan rumah tangga yang ada di rumah Potifar. Hanya itu. Nah, poin pertama yang kita bisa belajar, Yusuf ini menjadi kepercayaan Potifar. Artinya apa, saudara? Yusuf jadi orang yang dapat dipercaya. Saudara, seorang yang memiliki integritas, pasti orang tersebut akan mendapatkan kepercayaan yang lebih. Percaya, saudara, orang saat betul-betul dia sadar diri, dia hanyalah seorang yang melakukan apa yang jadi tanggung jawab dan pekerjaannya. Lakukan dengan tulus, lakukan dengan hati yang murni, hanya untuk melayani tuannya. Hanya itu yang ada di dalam benak Yusuf pada saat itu. Sekalipun ada ajakan, sekalipun ada godaan yang harus Yusuf alami, dan itu secara naluri pasti, tidak mungkin tidak. Seorang pria tidak mungkin tidak pasti memiliki yang namanya godaan secara seksual. Setiap kita hari ini, terutama engkau yang pria, apa engkau betul-betul jaga hidupmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Apa engkau bisa sanggup menguasai dirimu? Saat engkau berhadapan dengan hal yang sanggup membuat engkau jatuh. Tapi kita lihat, belajar dari Yusuf, bagaimana dia bisa tahan, dia bisa menang di area ini. Saat dia sadar betul bahwa, oh ya, aku dipercaya. Aku itu sadar bahwa hidupku itu hanya karena anugerah.
Dia ditolong aja dari sumur itu sudah anugerah yang besar bagi dia. Demikian hidup kita hari ini anak muda, Army of God. Apa engkau menyadari anugerah Tuhan di dalam hidupmu saat ini? Saat Tuhan mengangkat engkau hari ini dari lumpur dosa dan membawa engkau hari ini dipulihkan, diperbarui di dalam roh. Sehingga kehidupanmu bukan jadi hidup yang lama. Tapi firman Tuhan berkata, engkau adalah ciptaan yang baru. Katakan pada dirimu saat ini, aku ciptaan baru. Sekali lagi, aku adalah ciptaan baru. Dan saat engkau berkata, aku ada ciptaan yang baru, seharusnya hidup kita hari ini sudah diperbaharui. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Dan Roh Kudus selalu mengingatkan kita dan menginsafkan kita akan namanya dosa. Saudara, Yusuf itu ada pribadi yang sungguh dekat dengan Tuhan. Dan dia tahu hari ini, saat kondisi apapun yang hari ini mencoba untuk menjatuhkannya, dia tetap pegang integritasnya. Bahwa aku sudah dipercaya. Aku tidak mau mengecewakan Tuanku. Aku enggak mau hari ini gara-gara aku mencoba tanda kutip tidur dengan istri Potifar itu, membuat kehidupanku akan hancur. Dia sadar apa yang akan dia lakukan ke depan itu akan menentukan langkah hidupnya. Dengarkan anak muda, engkau harus sadar dengan apa yang akan kau lakukan atas kehidupanmu. Kau tahu dampak apa yang kau akan lakukan saat melakukan hal itu. Entah itu perbuatan yang baik, dan kau sadar, oh ya, saat aku melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang menyenangkan akan Tuhan, pasti apa yang kau lakukan, pasti kemuliaan Tuhan, pasti nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi sebaliknya hari ini kau coba-coba kompromi dengan dosa, kau lakukan hal itu, dengarkan baik-baik, itu sudah tahu bahwa ujungnya bukan sebuah kemuliaan Tuhan. Melainkan firman Tuhan berkata, keinginan dosa, upah dosa ialah maut. Kau tahu hari ini apa yang kau lakukan dan itu mendukakan Tuhan, sadari itu. Bahwa itu tidak membawa engkau di dalam sebuah kemuliaan. Hari ini sama-sama, Army of God, kita belajar dari Yusuf ya. Saat kita sadar menjadi orang yang dipercaya, dia tidak akan main-main hidupnya. Dia akan melakukan yang terbaik. Yusuf berkata, semua yang Potifar berikan kepercayaan padaku, aku lakukan semuanya. Siapa sih yang tidak senang kalau ada asisten rumah tangga atau asisten pribadi seperti Yusuf ini? Pasti senang, betul enggak? Nah, Tuhan juga rindu kita seperti Yusuf ini. Yusuf adalah pribadi yang sadar bahwa dirinya sudah dipercaya Tuhan. Amin, saudara. Nah, bagaimana untuk kita menjadi orang yang dapat dipercaya? Satu kuncinya aja, supaya kita tetap, hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Untuk menjadi orang yang dapat percaya, milikilah kejujuran. Firman Tuhan di Amsal 2 ayat 21 berkata, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tidak bercela akan tetap tinggal di situ. Firman Tuhan berkata, orang jujurlah akan mendiami tanah. Ya, orang yang jujur atau orang yang tak bercela, Tuhan akan berikan kepercayaan yang besar dalam hidupnya. Ingat, promosi, peninggian itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan akan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita, atau orang-orang yang Tuhan izinkan untuk memimpin akan hidupmu hari ini, baik orang tuamu, pemimpin rohanimu, gurumu, dosenmu hari ini. Saat kau kedapatan hidupmu betul-betul hari ini, kau memiliki nilai ini, lihat, engkau akan dibawa Tuhan untuk mengalami sebuah kesempatan yang besar, perkara-perkara yang jauh lebih besar dari apa yang engkau bayangkan hari ini.
Anda mau saudara? Yang mau, katakan amin. Mari, milikilah kualitas untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Amin saudara. Yang kedua, prinsip integritas yang kedua. Yusuf adalah pribadi yang takut akan Allah. Di ayat yang 9b dikatakan seperti ini. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Perkataan Yusuf ini menegaskan bahwa apa yang istri Potifar tawarkan adalah sebuah kejahatan besar. Dan itu dosa di hadapan Tuhan. Yusuf itu tegas. Dia pegang prinsip hidupnya bahwa aku tahu kalau aku lakukan ini adalah sebuah kejahatan besar. Di mata manusia pastinya. Ya, perselingkuhan itu di mata Yusuf adalah kejahatan yang besar. Dan itu juga adalah dosa di hadapan Allah. Tidak ada dosa yang kecil, dosa yang besar. Semuanya dosa hari ini. Apa yang kita hari ini lakukan. Tapi puji Tuhan, kalau hari ini engkau datang sama Tuhan, akui jujur di hadapan Tuhan, minta ampun Tuhan, ampuni aku, perbarui hatiku, hidupku. Saya percaya saudara, Tuhan itu Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap dosa kita. Yang percaya katakan amin. Yang terpenting di sini, bagaimana kau hari ini menjadi seorang Yusuf yang memiliki sikap hati ini. Yaitu apa saudara? Takut akan Allah. Army of God, belajar satu hal ini. Ya, untuk hargai setiap anugerah yang Tuhan beri. Hormati kehadiran Tuhan. Termasuk saudara, di saat jam-jam ibadah online seperti ini. Apakah engkau belajar hari ini untuk ngambil ketetapan Tuhan? Aku mau sediakan waktuku 1 jam sampai 1,5 jam ini untuk aku duduk dekat dalam hadirat Tuhan. Betul-betul fokusku hanya untuk ibadah. Saat hari ini engkau sungguh-sungguh menghargai Tuhan dalam hidupmu. Dengarkan, anak muda, engkau tidak akan nyambi, tanda kutip. Ya, engkau akan fokus. Engkau akan lakukan bahwa ini ibadah. Untuk kegiatan yang lain, aku tidak akan lakukan dulu. Aku mau fokus ibadah, aku akan ambil sikap yang terbaik. Bukan tidur-tiduran, gitu. Bukan terus sambil makan. Pasti kita hari ini, tunjukkan hari ini bahwa kita betul-betul menghargai dan menghormati setiap apa yang hari ini Tuhan taruh dalam hidup kita. Termasuk kesempatan hari ini kalau kita bisa ibadah. Belajar saudara, miliki sikap hormat. Yang mau katakan amin. Miliki sikap untuk sungguh-sungguh nyembah Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dengan excited, responi, ya amin. Sekalipun mungkin tidak ada orang siapa-siapa yang dengar, tapi kau berkata pada dirimu, ya Tuhan aku mau, ya Tuhan aku percaya. Disitulah kau akan dibentuk menjadi orang yang berkualitas, orang yang siap dipakai Tuhan. Dan seperti halnya tadi, kalau engkau menjadi pribadi yang berintegritas, dimanapun kau hari ini, kau akan tetap sama. Kau sama orang yang betul-betul takut akan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh radikal untuk Tuhan. Aku mengasihi engkau. Itu yang hari ini Tuhan mau dalam hidup kita saudara. Amin. Oleh sebab itu, mari miliki sikap hati yang sama. Kita juga rindukan ibadah tatap muka. Kita terus berdoa ya. Kita bawa doa. Kita percaya keadaan akan pulih kembali dan kita bisa bertemu cara tatap muka di ibadah AOG. Siapa yang mau? Siapa yang kangen ibadah AOG? Bisa lambaikan tanganmu saudara. Wah, puji Tuhan. Saya melihat tangan-tangan yang antusias. Saya melihat tangan-tangan yang hatinya haus dan lapar akan Tuhan. Amin saudara. Oleh sebab itu, mari sama-sama Army of God untuk menjadi seorang yang mau dipakai Tuhan dan hidupnya menjadi inspirasi atau teladan bagi banyak orang. Jangan takut jadi teladan. Katakan pada dirimu sendiri,
aku tidak takut jadi teladan. Katakan sekali lagi, aku tidak takut jadi teladan. Amin saudara, kalau engkau hari ini berkata, aku tidak takut jadi teladan, maka dari sedari muda ini, engkau harus betul-betul bangun kehidupanmu untuk sungguh-sungguh memiliki dua hal ini. Yang pertama, penguasaan diri. Yang kedua, miliki integritas. Saya berdoa, Tuhan akan menyertai kehidupanmu dan Tuhan akan memberkati apa yang hari ini engkau kerjakan. Dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin saudara, mau dipakai Tuhan? Kalau mau hari ini, mari sama-sama kita datang pada hadirat Tuhan. Yes, ini setiap kami Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau sudah menentukan kami, memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Di mana Engkau rindu Tuhan untuk memakai setiap kehidupan kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Lewat kehidupan kami, biar nama Yesus, pribadi-Mu itu Tuhan, yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan mereka. Pakai kami, dan saat ini biar Engkau selidiki setiap hati kami untuk betul-betul apakah Engkau yang kami kasihi, Engkau yang kami rindukan saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, haleluya. Kami mau berjuang sampai akhirnya Tuhan, jadi anak-Mu yang setia. Oh, haleluya. Bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Oh, Roh Kudus, Kau yang memampukan kami. Oh, biar kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu Yesus. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan, selidiki hati kami. Kami mau mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama ambil komitmen yang baru untuk saat ini kau berjalan bersama Tuhan. Kau hari ini minta pimpinan Roh Kudus. Seperti firman Tuhan tadi katakan, kita tidak mungkin bisa melakukan kedua hal ini tanpa ada satu pribadi yang menolong kita. Hanya satu pribadi ini, yaitu Allah Roh Kudus yang sanggup untuk membawa kita mengalami kemenangan di dua area ini. Mungkin hari ini engkau lemah di area penguasaan diri hari ini. Akui di depan Tuhan, Tuhan, mungkin aku masih berpikiran yang tidak berkenan di depan Tuhan. Pikiranku masih kotor, perkataanku masih kotor, mataku masih melihat hal-hal yang tidak kudus. Mari sama-sama aku itu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan lihat, Tuhan yang maha tahu, tidak ada segala sesuatu pun
yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hari datang pada Tuhan. Tuhan, katakan seperti ini. Tuhan, ini aku anak. Ampuni aku. Perbarui hatiku. Perbarui pikiranku, perkataanku. Biar mataku melihat setiap kebaikan Tuhan. Melihat hal-hal yang benar. Setiap hal-hal yang mulia. Dan hari ini Tuhan juga ingin mengangkat engkau hari ini. Mungkin engkau hari ini engkau lemah di area integritas. Engkau masih mudah sekali kompromi dengan dosa. Engkau masih mudah sekali melanggar setiap apapun, setiap ketetapan atau peraturan yang hari ini Tuhan taruh atas hidupmu saat ini. Datang pada Tuhan. Tuhan, biarkan aku tetap sama Tuhan. Saat aku juga berada di luar sana. Jadikan aku pribadi yang menyenangkan akan hatimu. Pribadi yang takut akan Allah. Pribadi yang siap untuk dipercaya. Oleh sebab itu hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu, saudara. Hamba berada di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Kau memulihkan, kau jamah setiap anak-anakmu. Saat ini, Tuhan, biar pikiran, perkataan, itu seperti pikiran perkataan Kristus. Kuduskan Tuhan, biar kehidupan mereka terus memancarkan akan kasih kemurahan Tuhan. Bawa mereka semakin hari mengenal akan Engkau. Bawa mereka untuk semakin hari untuk indah. Tidak hanya sekedar apa yang kau lihat Tuhan, tapi biar orang lain melihat bahwa mereka pun juga menjadi seorang yang sanggup membawa nama Tuhan, mengharumkan nama Tuhan. Tuhan, serahkan setiap kehidupan mereka dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama, Army of God, kita akan persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan roti yang anggur yang ada. Kalau hari ini engkau sudah persiapkan roti atau kue kering, bahkan mungkin air putih atau teh atau apapun, kita persiapkan, kita bawa di hadapan Tuhan saat ini. Mari angkat perjamuan kudus kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Bersyukur Tuhan, biar hidup kami terus mandang akan kemurahan anugerah Tuhan. Di mana Engkau hari ini sudah mati atas kehidupan kami, menebus setiap dosa kami, dan Engkau hidup di dalam hidup kami. Kami rindu lewat perjamuan kudus ini, lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Kristus, hidup kami diperbarui, pikiran kami diperbarui, hati kami diperbarui. Apa yang kami katakan, apa yang kami lihat, biar itu Tuhan, kami mau belajar untuk melihat apa yang benar. Biar Tuhan, kami mau serahkan siap hidup kami dalam tangan-Mu. Kami mau berjalan bersama dengan Kau. Kami mau belajar seperti Yusuf, menjadi pribadi yang takut akan Allah. Demikian hari ini, kami mengangkat roti dan anggur ini sebagai tanda akan tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan, yang sudah ditumpahkan atas setiap kehidupan kami, demi sebab perjanjian baru yang kekal. Dan kehidupan kami boleh dilayakkan, boleh diperbarui. Kami menjadi ciptaan yang baru. Kami rindu hidup kami boleh menjadi teladan. Dan kami berani hidup kami untuk menjadi terang. Kami tolak segala intimidasi. Kami tolak Tuhan segala apapun hal-hal yang mendakwa di dalam pikiran kami, yang itu berasal dari si jahat. Segala ketidaklayakan, segala kecemaran, segala kenajisan Tuhan, kami tolak kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan segala kelemahan tubuh, sakit, penyakit yang ada dalam setiap kehidupan anak-anak saat ini, kami juga percaya Tuhan, bahwa bulat darah-Mu yang sanggup menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur saat ini. Mari sama-sama Army of God, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, dan hamba berada di dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih setia, kasih sayang dari Tuhan kita, Tuhan Yesus, dan persekutuan intim bersama dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupanmu saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama yang mengasihi Tuhan, katakan amin.
God bless you. Percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan